Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, terkhususnya untuk anak-anakku kelas 4A dan kelas 4B, dan tak lupa juga untuk anak-anakku SDIT Cendekia. Nah, pada pertemuan kali ini bersama Pak Ehsan tentunya, di kelas 4 kita akan mempelajari tentang tema 4 di subtema yang kedua, yaitu tentang pekerjaan di sekitarku. Nah, sebelum anak-anak mulai mempelajarinya, alangkah lebih baiknya silahkan anak-anakku seperti biasa kita membaca basmalah secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Nah, sudah tahukah kalian pekerjaan itu apa? Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan ini ada dua. Yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu pekerjaan yang seperti apa ya? Contohnya yaitu seperti petani, nelayan, dan juga peternak. Nah, petani, nelayan, dan peternak ini merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Kalau nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Kalau peternak adalah seorang yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan perkembangbiakan hewan ternak. Kalau pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya seperti apa? Contohnya yang menghasilkan jasa adalah dokter, kemudian ada guru, dan juga seperti contohnya ada sopir. Dokter, guru, sopir ini adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dokter merupakan seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang sedang dihadapinya. Kemudian kalau guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sopir adalah pengemudi profesional yang dibayar untuk mengemudi kendaraan bermotor. Nah, sekarang kita lanjut ke penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan pasti membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan oleh nelayan yaitu teknologi dalam menangkap ikan. Teknologi yang digunakan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Teknologi tradisional ini seperti contohnya alatnya jala maupun jaring untuk menangkap ikan. Kalau misalnya contoh yang kedua yaitu alat pancing, yaitu pancing alat tradisional. Kemudian contoh yang ketiga yaitu bubu. Nah, kalau contoh-contohnya untuk teknologi yang modern untuk nelayan yaitu yang pertama ada radar, kemudian yang kedua ada pukat harimau, dan kemudian yang ketiga ada bom. Nah, kemudian dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan lingkungan. Dampak positifnya dalam penggunaan teknologi. Untuk teknologi yang tradisional tadi, dampak positifnya yaitu tidak merusak ekosistem,
bahan dan alat yang digunakannya mudah didapat. Kemudian dampak positif penggunaan teknologi bagi teknologi yang modern. Dampak positifnya yaitu hasil penangkapannya akan lebih banyak. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan yang canggih. Dampak negatif dalam penggunaan teknologi. Untuk teknologi tradisional, dampak negatifnya yaitu hasil tangkapannya sedikit karena tergantung pada cuaca dan arah angin. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatannya sederhana. Untuk teknologi yang modern, dampak negatifnya yang pertama yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Yang kedua, menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik, jadi menghabiskan banyak biaya. Nah, beberapa penangkapan ikan yang sudah dilarang penggunaannya. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah dilarang dalam penggunaannya menangkap ikan. Contohnya yaitu dalam penggunaan bom dan juga pukat harimau yang sudah anak-anak ketahui di gambar tadi. Nah, akibat penggunaan bom ikan, apa sih akibatnya jika kita terus-menerus dalam menggunakan bom ikan? Akibatnya yaitu yang pertama, bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. Kemudian, ledakan bom dapat menghancurkan terumbu karang dan ekosistem dunia bawah laut. Dan yang terakhir, ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Akibat penggunaan pukat harimau. Pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Dampak yang kedua menggunakan pukat harimaunya yaitu hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Yang terakhir akibatnya yaitu anak ikan laut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Nah, anak-anak sudah tahu belum kira-kira gambar ini tuh gambar apa? Ya, anak-anak tepat sekali. Gambar ini merupakan gambar Pancasila, lambang Pancasila. Tapi kita di sini akan membahas lambang yang ini. Kira-kira lambang rantai, anak-anak sudah tahu belum? Ini adalah rantai itu bunyi Pancasila yang keberapa? Nah, lambang rantai ini bunyinya yaitu bunyi sila kedua. Bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila yang kedua ini terdapat mata rantai berbentuk segi empat. Nah, yang segi empat itu melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran itu melambangkan perempuan. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada Pancasila yang kedua ini, sila yang kedua itu bermakna yang pertama, maknanya setiap manusia setara dan sejajar. Makna yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Anti penjajahan, dan juga yang terakhir, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, cukup sekian anak-anakku semuanya pesan Pak Ihsan. Semoga anak-anakku semuanya tetap stay safe dan tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa selalu sedia hand sanitizer atau cuci tangan dulu. Nah, cukup sekian dari Pak Ihsan. Apabila salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.